Perkenalkan, nama saya Emma Pusdalimunti. Saya dari AKP 5A. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Audit dan Prosedur Analitis. Langsung aja untuk membersihkan waktu. Di bab pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Yang pertama, agar auditor mampu mendapat cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman dengan klien. Yang ada 2 jenis risiko yang ada pada audit. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima, yaitu sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai. Yang kedua, risiko bawaan, yaitu sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum pertimbangan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, perencanaan audit, yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan pengendalian. Yang ketujuh, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang ke-8, mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Selanjutnya, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, yaitu auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesalahpahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Kelima, penerimaan klien dan keberlanjutan. Yang pertama, investasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, KAP akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Pasal A16. Untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Yang kedua, klien lama. Banyak KAP mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melakukan pengauditan. Konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat. Jenis opini ini yang dikeluarkan imbal jasa atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan hubungan dengan kliennya. Selanjutnya, menyusun strategi audit secara keseluruhan, yaitu strategi pengauditan. Strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki resiko. Yang kedua, auditor yang juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi klien dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Yang pertama, memilih staf untuk kontrak kerja. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar, yaitu memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka. Akhirnya, faktor-faktor yang meningkatkan kepahaman atas bisnis dan industri klien, yaitu teknologi informasi yang menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasukan utamanya. Yang kedua, klien yang telah memperluas usaha secara global, seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Yang keempat, makin pentingnya SDM manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang terakhir, auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah kliennya. Kesimpulan dari bagian perencanaan audit, yaitu tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Selain itu, ada 4 bagian tambahan dari perencanaan audit. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan.
Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Yang ketiga, mendapat informasi untuk menilai resiko kecurangan. Dan keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Jenis prosedur analitis. Membandingkan data klien. Yang pertama, data industri. Kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Dan yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor ekspektasi hasil. Dan yang kelima, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya, rasio keuangan umum. Yang pertama, alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan. Yang kedua, menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belum. Yang ketiga, memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah bagi penganalisis bisa membantu para manajer selaku pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan. Selanjutnya, yaitu rumus-rumus dari kemampuan membayar hutang jangka pendek seperti yang digambar, rasio aktivitas likuiditas, dan juga kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan rasio profitabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Saya mohon maaf apabila salah cakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.